di dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus dengan urapan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih dapat beribadah. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih memberikan waktu kita untuk memuji menyembah Tuhan. Loh, memangnya kenapa? Karena banyak hari-hari ini orang juga menggenapi firman Tuhan, tapi bukan untuk yang positifnya, tapi untuk yang negatifnya. Hari Minggu mereka justru pergi shopping, indihoi. Hari Minggu mereka justru pergi memancing ke taman wisata. Mereka lupa bahwa kalau hari ini mereka masih bisa bernapas karena kemurahan Tuhan. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita berikan waktu kita tinggalkan semua kegiatan kita dan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang harus kita sadari. Jangan ada sesuatu apapun yang lebih dalam kehidupan kita selain daripada Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Kita bisa saat ini menikmati berkat-berkat kebaikan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Bahkan ada banyak orang saat ini terbaring di rumah sakit. Tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sering mengunjungi rumah sakit untuk melihat orang-orang yang sakit, bahkan untuk didoakan. Ada yang saya lihat sudah tidak bisa tersenyum lagi. Di mana-mana selang. Bahkan ada yang sudah bebas. Ketika kita bertanya, mereka sudah tidak memiliki pengharapan lagi dalam hidupnya. Mereka hanya mengatakan, alangkah lebih baik kalau Tuhan panggil saya. Namun satu hal yang kita harus sadari dan pahami saat ini, bahwa Tuhan karena kasih-Nya sudah rela menggantikan kita di kayu salib, menebus kita, memberikan kita kehidupan yang baru. Amin. Ini yang luar biasa. Maka kita, apapun yang terjadi, tetaplah tertawa. Karena Tuhan kita luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Tidak ada. Kita boleh cari di mana saja. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus. Kita sungguh luar biasa memiliki Yesus. Kita tidak perlu takut dengan apapun. Mengapa? Karena Dia tempatkan juga di dalam kita satu roh yang besar yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan Dia sertai kita kemanapun pergi dengan malaikatnya. Hal yang luar biasa itu baru saja kita nikmati. Kita baru peringati. Maka mari kita buka Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Ini sudah terlalu sering saya baca nih. Terlalu sering. Untung bukan makanan. Kalau makanan mungkin sudah bosan Bapak Ibu ya. Kalau makanan itu aja kita sering kali bosan kan. Itu aja. Tetapi untung ini firman Tuhan. Bapak Ibu tidak bosan. Kalau makanan hari ini ikan teri, sore ikan teri, baru 2 kali pasti ngomong, kok ikan teri terus sih makannya? Tapi firman Tuhan tidak pernah membosankan, amin. Tidak pernah membosankan kita. Firman Tuhan selalu membuat kita haus, lapar, dan memberikan kepuasan tersendiri. Kita baca dari Roma 5 ayat 8, demikian firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, mungkin ada yang nggak mau dibilang berdosa ya, saya ganti ketika saya masih berdosa. Mungkin banyak Bapak Ibu yang melihat acara ini mungkin tidak mau dibilang berdosa. Tidak mau dibilang kita, saya ganti kata-kata kitanya, saya ketika saya masih berdosa.
Hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa, dia rela menggantikan kita. Suatu kejadian kira-kira lebih 15 tahun lalu, ada seorang ayah, ini juga sudah pernah saya ceritakan. Seorang ayah melakukan suatu perbuatan yang jahat, membunuh orang, sehingga ketahuan dan dia kabur. Dia kabur menyelamatkan diri. Dan istri, anak-anak, serta cucunya ditangkap oleh massa, dimasukkan dalam satu rumah, dan akan dibakar. Kalau daging kambing dibakar, bisa dimakan sebagai panggang. Kalau manusia dibakar, nggak bisa jadi panggang. Bayangkan, seorang ayah, seorang suami, seorang kakek, setelah melakukan kesalahan, dan akan ditangkap, kabur, menyelamatkan diri, dan yang diselamatkan diri sendiri, seluruh keluarga dia tinggalkan, dan akan menjadi korban massa. Inilah manusia. Tuhan utus saya ke sana, sehingga saya masukkan ke mobil saya terobos massa, saya larikan keluarga ini, saya bawa ke tempat lain, ungsikan. Dan sekarang mereka ada tinggal di daerah Pekanbaru sana. Itulah manusia. Sekalipun namanya seorang ayah, sekalipun namanya seorang suami, sekalipun namanya seorang kakek, tapi tidak bertanggung jawab, ketakutan, dan berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita panggil sebagai Tuhan, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Namun dikatakan apa? Dia menjadi korban penghapus dosa. Dia gantikan kita di kayu salib. Kita yang harus dihukum, kita yang harus digantung, kita yang harus disalibkan. Dia gantikan kita. Ini menunjukkan kasih Bapa yang luar biasa. Kasih Bapa yang tidak ada duanya. Kita patut bersyukur dan bangga. Walaupun mungkin hari ini banyak hujatan, hinaan kepada kita, tapi kita bersyukur. Kasih Tuhan itu diimpartasikan kepada kita. Ketika kita dihujat, ketika kita dimaki-maki, ketika kita dibenci, kita tidak membenci. Kita diajar untuk mengasihi. Kita diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini tidak ketemu di kitab manapun. Yang ada balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita diajarkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal yang luar biasa yang kita miliki. Ketika kita mematuhi, ketika kita mengikutinya, apakah kita sedang melakukan kebodohan? Tidak, kita tidak sedang melakukan kebodohan, tapi kita sedang menaati perkataan Tuhan kita. Dan ketika itu kita lakukan, apapun yang terjadi, Dia akan bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Dan tidak ada satu helai rambut kita pun yang akan jatuh tanpa seizinnya. Amin. Tidak ada. Luar biasa Allah yang kita sembah. Luar biasa kekuatannya. Dan kekuatan itu ada pada kita. Minggu lalu dikatakan dalam firman Tuhan oleh Pak Gembala, ketika dia sudah mati, hidup, dan tidak akan pernah mati lagi. Ketika kita juga percaya kepada Yesus dan kita mati, kita akan bangkit lagi. Dan setelah kita bangkit, kalau kita bangkit dalam kebenaran, kita tidak akan pernah mati lagi. Dan tidak akan dihukum. Namun kita perlu memahami dengan benar
perlu mengetahui dengan benar apa yang Tuhan kehendaki. Kita perlu belajar, kita perlu menganalisa, kita perlu mencari tahu dari apa yang setiap kita dengar, setiap kita baca, setiap kita lihat. Tidak boleh menerima langsung ditelan. Atau tidak boleh ketika kita tahu sesuatu itu pahit, langsung kita tolak, kita buang. Dan ketika kita tahu sesuatu itu manis, langsung kita telan. Jangan. Karena manis belum tentu obat. Belum tentu menyehatkan. Dan pahit belum tentu berbahaya. Obat seringkali pahit. Tapi berguna untuk menyembuhkan. Demikian pun pemahaman kita akan firman Tuhan. Kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tujuannya apa? Supaya kurbannya di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Supaya hidup kita juga mengenal Tuhan dan hidup di dalam Kristus tidak juga sia-sia. Kita harus berpandangan luas. Kita harus melihat sebatas sejauh laju wardi. Sebatas titik mata kita bisa melihat. Itulah yang dikatakan sebatas laju wardi. Kita melihat sampai titik yang masih bisa kita lihat. Jangan biarkan apapun menutup pandangan kita. Jangan biarkan apapun mengelabui kita. Jangan biar apapun mengelabui iman kita, menutup pandangan iman kita. Yesus sudah mati di kayu salib karena Allah mengasihi kita. Ini luar biasa loh. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara memberikan anaknya Yesus menggantikan kita di kayu salib. Apa yang kita ragukan lagi? Apa yang kita takutkan lagi? Kita memiliki satu kepastian di dalam Allah. Dan kita betul-betul percaya kepada apa yang Dia firmankan. Kita sedang menempatkan diri kita pada satu tempat yang tinggi, yang aman, namun kita terpelihara. Ketika saudara mempercayai Yesus, saudara sedang menempatkan diri saudara pada satu tempat yang aman dan terpelihara, tidak akan kekurangan apapun. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh kacau, orang boleh ribut, orang boleh putus asa ketakutan. Tapi apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya dan takut akan Dia? Mari kita buka dari Yesaya pasal 33. Kita buka dari Yesaya pasal 33. Saudara yang di rumah melihat acara, kalau ada yang melihat silakan dibuka juga kitabnya. Yesaya 33 dikatakan dalam ayat yang ke-15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Itulah orang-orang yang senantiasa hidup memperhatikan ajaran
firman Tuhan. Tidak ikut-ikutan dengan kejahatan dunia. Tidak ambil bagian dalam permainan dunia yang kotor. Tetapi menempatkan dirinya pada posisi di mana firman Allah harus ditaati. Ini yang kita harus benar-benar ikuti dan taati saat ini supaya apa? Setelah Tuhan mengorbankan hidupnya untuk kita, hidup kita pun tidak menjadi sia-sia. Hidup kita pun tidak menjadi sia-sia bersama-sama dengan orang yang akan binasa. Ada hal yang luar biasa. Ya, ada hal yang luar biasa. Kalau orang-orang dunia saja bisa kompak untuk melakukan kejahatan, kita juga orang-orang yang hidup dalam Tuhan harus bersatu, harus kompak, harus seia sekata, sejalan dalam melakukan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Harus seia sekata. Kalau mereka ada di tempat yang berbahaya, mereka ada di tempat yang akan membahayakan mereka, tapi kita berada pada tempat yang Tuhan jaga, lindungi, pelihara, sehingga tidak ada yang bisa menyentuh kita. Orang-orang yang ada dalam Tuhan terpelihara, bahkan setan-setan pun tidak akan bisa menyentuh kita, tidak akan bisa menjamah kita. Kalaupun mungkin Tuhan izinkan, itu tujuannya untuk memproses kita lebih lagi, lebih dewasa lagi, lebih kuat lagi, lebih maju lagi. Karena setiap proses yang dari Tuhan ada tujuan positifnya. Ada tujuan positifnya. Saya sudah sering kali katakan, dokter spesialis sudah memvonis saya, mata saya tidak mungkin lagi bisa melihat. Tapi karena saya percaya kepada firman Tuhan, maka kepercayaan saya itu membuat Tuhan bertindak, membuat Tuhan bekerja. Apa yang tidak mungkin menurut manusia, apa yang tidak mungkin menurut medis, menurut dokter, menurut orang-orang di dunia ini, bagi Tuhan segalanya mungkin. Amin. Hanya percayalah. Percayalah kepada Tuhan. Nah, kemudian kita bersyukur kalau tadi dikatakan dengan jelas bahwa Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara memberikan anaknya. Apa yang terjadi? Kita baca di dalam 1 Petrus 1. Kita baca dalam 1 Petrus 1. Apa yang sedang Tuhan lakukan? Kita baca dalam 1 Petrus 1. Ayat 18-19. Mengapa? Ya, mengapa Tuhan harus mati untuk kita? Mengapa Bapa di sorga mengorbankan anaknya, memberikan anaknya karena dosa-dosa kita? Apa yang terjadi? Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Kita ditebus karena kita mewarisi cara hidup yang sia-sia. Kita mewarisi cara hidup yang berdosa, cara hidup yang jahat, cara hidup yang kotor, yang selama ini kita hidupi, kita terima, kita warisi dari nenek moyang kita, mulai dari opung Adam, mulai dari nenek Hawa, sampai ke nenek orang tua dari orang tua kita. Inilah yang kita warisi, hidup yang sia-sia, hidup yang akan membawa kita kepada kematian kekal, hidup yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita mungkin saat ini
penuh kenikmatan. Mungkin usaha kita sukses, mungkin uang kita berlimpah, sawit kita berbuah banyak, ternak kita beranak pinak, usaha apapun kita punya semuanya. Tapi kalau itu kita warisi di dalam kehidupan yang sia-sia dari nenek moyang kita, kita sedang dalam pintu menuju kebinasaan. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa untuk menebus supaya kita masuk surga, tidak ada. Hanya satu, korban Yesus Kristus. Itulah makanya dia mati supaya kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang selama ini tanpa sadar kita hidupi setiap hari. Kita bangga melakukan dosa, kita bangga menipu. Ketika saya menonton berita seorang bapak untuk masuk bekerja menjadi tukang sapu jalan di Medan harus bayar 20 juta. Kemudian baru kerja 4 tahun diminta lagi karena dia tidak bisa, dia diberhentikan. Inilah cara dunia. Inilah kekotoran dunia. Menipu dianggap suatu kebanggaan. Kaya karena menipu dianggap suatu kebanggaan. Tapi mereka tidak sadar sebenarnya mereka sedang menuju kehancuran, kebinasaan. Hanya menunggu waktunya saja. Orang yang tidak dalam Yesus ketika mati maka neraka tempatnya. Orang adalah dalam Yesus ketika mati pasti ke sorga. Dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Setelah orang mati maka mereka akan dihakimi. Mengapa dihakimi? Karena akan ada penilaian apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka dikatakan dalam Ibrani, setelah mati setiap orang harus dihakimi, harus diadili untuk melihat dosa dan kesalahannya. Inilah makanya kita harus tinggalkan cara hidup itu karena Yesus sudah mati bagi kita. Kemudian dikatakan, ya, kita ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus yang tidak bercacat dan bernoda, hanya oleh darah Yesus. Semua orang dapat ditebus, semua orang dapat diselamatkan dari hidupnya yang kotor, dari hidupnya yang jahat. Kita tidak bisa membayar pengadilan, sebagaimana dunia ini dengan uang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Di pengadilan Allah berlaku kejujuran yang sejujur-jujurnya. Yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari hargai apa yang sudah Tuhan lakukan. Hiduplah takut akan Tuhan dan lakukan segala yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita dengan rasa takut dan hormat. Miliki kasih Tuhan itu sehingga ketika kita berbuat sesuatu kita akan mewarisi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam melakukan segala sesuatu bagi sesama manusia. Dan hidup kita menjadi terang, menjadi berkat dimanapun berada, kecuali bagi iblis. Hidup kita malah petaka. Mengapa? Karena kerja kita menengking segala pekerjaan iblis roh jahat. Tetapi bagi manusia, kita harus menjadi terang dan berkat. Imani firman Tuhan, hargai kurban Kristus, maka saudara akan beroleh sesuatu yang tidak bisa dunia sediakan. Apa itu? Keselamatan kekal untuk selama-lamanya di sorga. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Dia dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus. Haleluya. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku mengasihimu. Mari kita semua bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Yesus, oh, terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu.
Pagi ini kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang membarui setiap kehidupan kami, sudut pandang kami yang salah akan firman Tuhan. Dan biarlah kami seperti seorang wanita yang dipandang hina, namun dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Engkau. Demikian juga kehidupan kami Tuhan, orang yang berdosa. Engkau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami oleh darah-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Kami bersyukur atas kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah Tuhan Kau juga memakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai Tuhan Yesus di tengah pelayanan yang ada di kota Duri ini Tuhan. Baik di tempat ini menjadi hamba yang setia, hamba yang taat. Bahkan Tuhan Yesus, istri anak beliau Tuhan diberkati Tuhan di mana saja pun berada. Terima kasih Tuhan buat pemakaian Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Sinaga. Dan setiap hati yang mendengar firman Tuhan, baik dari Tuhan Yesus Kalimantan, dari Pekanbaru, dari Batam, dari Duri, bahkan seluruh Indonesia dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik rekan-rekan kami yang ada di luar negeri yang mendengar secara langsung maupun tidak langsung diberkati Tuhan. Baik mereka Tuhan yang mengikuti siaran Tuhan Yesus Facebook dan Tuhan YouTube. Mari Tuhan berkat Allah melimpah di tengah-tengah mereka. Mereka yang kehilangan semangat hidup dipulihkan oleh Allah. Kembali gairah untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, sekecil apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, Tuhan memperhatikannya. Terima kasih Bapak yang baik, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi imam besar kepala gereja kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom untuk kita semua. Haleluya.